Ilmu pengetahuan merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari perjalanan peradaban manusia. Dalam sejarahnya, filsafat memainkan peran penting sebagai pondasi awal lahirnya ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai sejarah, klasifikasi, serta strategi pengembangan ilmu pengetahuan menjadi penting untuk memahami bagaimana ilmu tumbuh, berubah, dan seharusnya diarahkan. Menurut De Liangji 1987, ilmu adalah sebuah rangkaian aktivitas yang dilakukan manusia untuk mencari penjelasan tentang dunia berdasarkan cara berpikir yang rasional dan bukti empiris. Dengan kata lain, ilmu tidak hanya bergantung pada logika, tetapi juga pada hasil pengamatan dan pengalaman nyata. De Liangji menjelaskan bahwa ilmu terbentuk dari 3 unsur. Yang pertama, aktivitas manusia, yang dimana usaha manusia untuk memahami tentang fenomena alam ataupun sosial. Yang kedua, metode, di mana usaha ini dilakukan dengan langkah ilmiah supaya hasil dapat dipercaya. Yang ketiga, pengetahuan, yang dimana hasil akhir merupakan sebuah informasi yang teratur sehingga jelas dan dapat dijelaskan. Dapat diartikan, ilmu muncul karena penelitian yang dilakukan dengan langkah-langkah tertentu sehingga menghasilkan pengetahuan yang teratur. Pengetahuan ilmiah memiliki 5 ciri pokok. Yang pertama, empiris, yang artinya ilmu pengetahuan diperoleh berdasarkan sumber hasil dari pengamatan dan percobaan. Yang kedua, sistematis, yang artinya ilmu pengetahuan tersusun secara logis. Yang ketiga, objektif, yang dimana dapat diartikan sebagai ilmu bebas dari prasangka pribadi. Keempat, analitis, ilmu memecah persoalan masalah menjadi bagian kecil. Kelima, verifikatif, dapat diuji dan dibuktikan oleh siapapun. Menurut Daud Joesov 1987, hakikat ilmu memiliki 3 aspek. Yang pertama, ilmu sebagai produk, yang dimana pengetahuan sudah teruji. Yang kedua, ilmu sebagai proses, yang dimana kegiatan ilmiah seperti penelitian dan analisis. Dan yang terakhir, yang ketiga, adalah ilmu sebagai masyarakat ilmiah. Ilmu berkembang lewat interaksi dan sikap kritis para ilmuwan. Perkembangan ilmu pengetahuan yang kita nikmati saat ini, mulai dari teknologi, kedokteran, hingga komunikasi, tidak hadir secara tiba-tiba loh, melainkan hasil dari perjalanan panjang manusia yang mencoba untuk memahami dunia. Perjalanan ini berlangsung secara bertahap, melalui berbagai zaman dengan karakteristik dan juga tantangan yang berbeda-beda. Berikut adalah gambaran dari perkembangan ilmu pengetahuan dari masa ke masa. Yang pertama, zaman pra-Yunani kuno. Pada masa awal peradaban, manusia mulai mengembangkan cara berpikir berdasarkan pengalaman sehari-hari. Ilmu pengetahuan ketika itu memang belum sistematis, tetapi sudah menunjukkan adanya benih-benih rasionalitas. Nah, ciri-ciri perkembangan ilmu pada masa ini, yang pertama, manusia mulai mengetahui cara-cara praktis untuk bertahan hidup. Contohnya seperti berburu, bertani, membuat alat, dan lain-lain. Yang kedua, fakta masih diterima begitu saja dengan sikap pasrah dan masih didasari oleh unsur-unsur magis. Yang ketiga, munculnya abjad dan sistem bilangan, tanda bahwa kemampuan berpikir abstrak mulai berkembang. Mereka sudah bisa menghitung, mencatat, membuat kalender, dan meramalkan peristiwa dari pengamatan masa lalu. Nah, zaman ini adalah pondasi awal perkembangan ilmu pengetahuan dan berpikir secara logis. Pada masa ini, ilmu pengetahuan mulai menemukan ruh kebebasan berpikir. Bangsa Yunani kuno mulai meninggalkan mitos dan mulai menggunakan akal serta rasa ingin tahu yang kritis. Mereka tidak lagi hanya menerima sesuatu begitu saja, melainkan mencoba untuk memeriksa, mempertanyakan seperti mengapa dunia seperti ini dan bagaimana cara kerjanya. Dan mereka mencoba untuk menelaahnya dengan serius. Ciri khas zaman ini, yang pertama, kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat. Yang kedua, muncul sikap inquiring attitude,
yaitu sikap yang suka menyelidiki dan mempertanyakan segala sesuatu secara kritis. Yang ketiga, banyak tokoh besar yang menjadi fondasi ilmu modern, seperti Thales, mencari prinsip dasar alam, Pythagoras, pelopor matematika, Socrates, Plato, Aristoteles, bapak filsafat dan logika. Nah, zaman Yunani ini disebut sebagai zaman keemasan filsafat karena dari sinilah mulai tumbuh metode ilmiah. Yang ketiga, zaman abad pertengahan. Ilmu pada abad pertengahan sangat dipengaruhi oleh agama. Pengetahuan dikembangkan oleh para teolog yang menjadikan ilmu sebagai alat untuk mendukung kepercayaan agama. Meskipun begitu, pada masa ini tetap melahirkan penemuan penting, meski dibatasi oleh dogma keagamaan. Karakteristik zaman ini, yang pertama, sebagian besar ilmuwan adalah teolog. Yang kedua, penyelidikan ilmiah harus sesuai dengan dogma agama. Yang ketiga, meski terbatas, tetap ada kontribusi penting di bidang astronomi, matematika, dan kedokteran. Zaman ini sering dianggap stagnan, tetapi sebenarnya menjadi jembatan penting menuju kebangkitan ilmu berikutnya. 4. Zaman Renaissance. Renaissance berarti kelahiran kembali. Pada masa ini, manusia mulai keluar dari belenggu dogma dan mulai menunjukkan semangat rasionalitas ala Yunani. Renaissance membuka jalan bagi perkembangan ilmu modern. Yang kelima, zaman modern. Zaman ini dimulai dari abad 17 sampai dengan abad 19. Pada masa ini, ilmu berkembang dengan sangat cepat, ditandai dengan metode ilmiah yang semakin jelas dan juga sistematis. Pada masa ini, ilmu tidak hanya sekedar penjelasan, melainkan mulai membentuk teknologi yang mengubah wajah dunia. Ciri-ciri zaman ini yang pertama, pemikiran bebas semakin dihargai. Yang kedua, manusia ingin berkembang dengan usaha dan penalarannya sendiri. Yang ketiga, mulai muncul penemuan ilmiah modern, terutama di bidang astronomi. Tokoh-tokoh penting pada zaman ini yang pertama ada Roger Bacon, pelopor metode ilmiah. Yang kedua, Copernicus, teori matahari sebagai pusat tata surya. Yang ketiga, Johannes Kepler, hukum pergerakan planet. Yang keempat, Galileo Galilei, bapak fisika modern. 6. Zaman kontemporer. Melompat ke abad 20 hingga saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan berlangsung luar biasa cepat. Era ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan terus hidup dan akan terus berkembang. Dalam sejarah pemikiran, para filsuf mencoba mengkelompokkan ilmu pengetahuan agar kita lebih mudah memahami bagaimana ilmu berkembang. Ada 4 tokoh terkenal dalam klasifikasi ilmu. Dan yang pertama ada Auguste Comte, yang kedua ada Karl Raimund Popper, yang ketiga ada Thomas Kuhn, dan yang keempat ada Jürgen Habermas. Yang pertama, Auguste Comte. Auguste Comte mengelompokkan ilmu pengetahuan berdasarkan tingkat kerumitan gejalanya. Menurut Comte, gejala sederhana muncul dan dipelajari lebih dahulu, sedangkan gejala yang kompleks dipelajari belakangan. Urutannya yang pertama seperti ilmu pasti yaitu matematika, yang kedua ilmu perbintangan yaitu astronomi, yang ketiga ilmu fisika atau alam, yang keempat ilmu kimia, dan yang kelima itu ilmu hayat atau biologi, dan yang terakhir fisika sosial atau sosiologi. Jadi bagi Comte, ilmu berkembang dari yang paling sederhana menuju yang paling rumit, yaitu Karl Raimund Popper. Popper berbeda dengan Comte. Popper membagi ilmu pengetahuan ke dalam 3 dunia. Dunia yang pertama yaitu kenyataan fisik, seperti alam, benda, tubuh manusia, serta segala sesuatu yang dapat dilihat dan disentuh. Dunia yang kedua yaitu kenyataan psikis, segala sesuatu yang ada di dalam diri manusia, seperti perasaan, pikiran, dan kesadaran. Dunia yang ketiga yaitu ciptaan manusia, seperti teori, hukum, hipotesis, karya ilmiah, buku, dan hasil kebudayaan lainnya. Dunia yang ketiga menurut Popper ini tidak hanya terkait ke dalam dunia fisik dan psikis saja, tetapi dia berdiri sendiri sebagai dunia ilmu pengetahuan yang akan berkembang terus-menerus. Dia menyebutnya sebagai dunia ilmiah karena disinilah teori dan ilmu pengetahuan lahir, dikembangkan, diuji, lalu disebarluaskan melalui penelitian dan karya ilmiah.
Yang ketiga yaitu Thomas Kuhn. Menurut Kuhn, perkembangan ilmu itu tidak bertahap, tapi melompat lewat revolusi. Prosesnya ada 3 tahap. Yang pertama ada normal science, di mana ilmuwan bekerja dengan paradigma lama yang masih mereka percaya. Yang kedua yaitu anomali atau krisis, munculnya temuan baru yang tidak bisa dijelaskan oleh paradigma lama. Dan yang ketiga yaitu revolusi ilmiah, di mana paradigma lama digantikan dengan paradigma baru yang lebih mampu menjelaskan fenomena. Pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Menurut Kaelan tahun 2000, Pancasila merupakan satu kesatuan sila yang harus menjadi sumber nilai, kerangka berpikir, dan landasan moral pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, setiap sila memberikan arah etis yang penting dalam penggunaan dan pengembangan iptek di Indonesia. Yang pertama, implementasi sila-sila Pancasila dalam pengembangan iptek. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajarkan bahwa pengembangan iptek harus mempertimbangkan keseimbangan antara akal, rasa, dan kehendak, serta antara hal yang rasional dan spiritual. Ilmu pengetahuan tidak hanya fokus pada penemuan atau penciptaan, tetapi juga harus memperhatikan tujuan, dampak, dan manfaatnya bagi manusia serta lingkungan. Sila ini menempatkan manusia sebagai bagian dari alam, bukan sebagai penguasa mutlak atas alam. Yang kedua, strategi pengembangan ilmu pengetahuan menurut Kunto Wibisono tahun 1994. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menegaskan bahwa iptek merupakan bagian dari budaya manusia yang beradab. Pengembangannya harus bertujuan untuk meningkatkan martabat manusia, bukan membuat manusia menjadi sombong atau merusak nilai moral. Oleh karena itu, pemanfaatan iptek harus selalu mempertimbangkan kesejahteraan umat manusia. Yang pertama, teleologis. Iptek dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan bangsa, yaitu mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, etis. Penggunaan iptek harus bertanggung jawab dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia. Karena di sini manusia menjadi pusat dari arah pengembangan iptek. Yang ketiga, integral atau integratif. Pengembangan iptek harus meningkatkan kualitas manusianya sekaligus meningkatkan kualitas struktur masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan merupakan hasil dari aktivitas manusia yang dilakukan secara metodis dan sistematis, serta selalu terbuka terhadap pengujian dan koreksi.